Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Logika Dasar Mahasiswa Teknik Informatika. Kelompok kami dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dengan dosen pengampu Bu Alif Yuanita Kartini SI MSI. Selanjutnya, ini adalah nama-nama kelompok kami. Selanjutnya, latar belakang. Mahasiswa semester awal dituntut untuk menguasai logical thinking sebagai dasar dalam memahami algoritma dan materi pemrograman lanjutan. Meskipun kemampuan logika setiap mahasiswa berbeda-beda, di era digital penggunaan HP menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa karena dapat berfungsi sebagai media pembelajaran. Namun, penggunaan HP yang tidak terkontrol juga berpotensi mengganggu konsentrasi belajar akibat notifikasi media sosial dan hiburan. Kurangnya konsentrasi dapat berdampak pada pemahaman logika dasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan HP terhadap konsentrasi belajar dan kemampuan logical thinking mahasiswa. Oke, saya akan melanjutkan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan mahasiswa semester awal sebagai sumber data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form agar responden dapat mengisi dengan mudah, cepat, dan efisien tanpa dibatasi tempat dan waktu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester awal, sedangkan sampel yang digunakan berjumlah 40 responden yang dipilih untuk mewakili populasi. Teknik sampling yang diterapkan adalah random sampling, yang yaitu pengambilan sampel secara acak sehingga setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Teknik ini bertujuan untuk menghindari bias dan menghasilkan data yang objektif secara representatif. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel independen X dan variabel dependen Y. Variabel X adalah menggunakan HP terhadap konsentrasi belajar yang menggambarkan sejauh mana intensitas penggunaan ponsel mengaruhi fokus mahasiswa saat belajar. Sementara itu, variabel Y adalah tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa semester awal yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi logika dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penggunaan HP terhadap tingkat konsentrasi belajar, dampaknya pada pemahaman logika dasar mahasiswa. Pada saat ini dijelaskan mengenai instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuesioner. Kuesioner dipilih karena mampu mengumpulkan data secara sistematis dan efisien dari responden. Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Variabel X adalah penggunaan handphone terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Pertanyaan pada variabel ini berfokus pada seberapa sering mahasiswa membuka handphone untuk keperluan di luar pembelajaran, seperti chat atau media sosial pada saat proses belajar berlangsung. Adapun pilihan jawaban yang disediakan terdiri dari tidak pernah, jarang, dan sering. Selanjutnya, variabel Y merupakan tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa. Variabel ini diukur berdasarkan tingkat fokus mahasiswa ketika mengerjakan soal-soal logika atau algoritma. Tingkat pemahaman tersebut dikategorikan dalam 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini selanjutnya dianalisis untuk mengetahui hubungan antara penggunaan handphone dengan tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penggunaan handphone terhadap proses belajar. Baik, kita akan lanjut sampai ke data hasil pengumpulan. Berdasarkan data hasil pengumpulan yang diperoleh dari 40 responden dari kelompok kami, penelitian ini meninjau hubungan antara penggunaan HP yang saat belajar sebagai variabel bebas X dan tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa sebagai variabel yang terikat, bisa disebut variabel Y. Pada variabel X, yaitu seberapa sering responden membuka HP untuk hal lain saat belajar.
Sebagian besar responden berada pada kategori jarang dengan persentase sebesar 52,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa relatif mampu mengontrol penggunaan HP selama proses belajar. Namun demikian, masih terdapat beberapa responden yang termasuk kategori sering, yaitu sebesar 40%, yang mengindikasikan bahwa gangguan HP atau distraksi dari penggunaan HP masih cukup signifikan. Sementara itu, hanya 7,5% responden yang menyatakan tidak pernah membuka HP saat belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit mahasiswa yang benar-benar terbebas dari penggunaan HP selama kegiatan belajar berlangsung. Selanjutnya yaitu pada variabel Y berkaitan dengan tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa. Selanjutnya pada variabel Y yang berkaitan dengan tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 72,5%. Hal ini menandakan bahwa secara umum pemahaman logika dasar mahasiswa berada pada tingkat yang cukup. Namun belum optimal, sebanyak 17,5% responden berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan adanya sebagian mahasiswa yang memiliki pemahaman logika yang baik. Sementara itu, 10% responden berada pada kategori rendah, yang mengindikasikan bahwa masih adanya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa tingkat fokus dan penggunaan HP saat belajar memiliki potensi berkaitan dengan kualitas pemahaman logika dasar mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan SPSS, diperoleh nilai R sebesar 0,081. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan HP dan pemahaman logika bersifat positif tetapi sangat lemah. Nilai signifikan sebesar 0,618 yang lebih besar dari 0,05 berarti hubungan tersebut tidak signifikan. Nilai selanjutnya dari analisis regresi diperoleh nilai R² sebesar 0,007 yang berarti penggunaan HP hanya menjelaskan 0,7% variasi dalam pemahaman logika, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji ANOVA juga menunjukkan nilai signifikan 0,618 sehingga model regresi tidak signifikan. Persamaan regresi yang diperoleh adalah 1,914 plus 0,069X. Perhitungan manual regresi linear sederhana dengan A sebagai konstanta dan B sebagai koefisiensi regresi. Koefisiensi regresi B dihitung menggunakan rumus B sama dengan N kali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nilai tersebut kemudian didistribusikan ke dalam rumus B sehingga diperoleh B sama dengan 0,069. Dan konstanta A dihitung dengan rumus A sama dengan rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Selanjutnya, nilai B tersebut didistribusikan ke dalam rumus konstanta sehingga diperoleh A sama dengan 1,914. Dengan demikian, persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh adalah Y sama dengan 1,914